Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas FPK pada hari ini dengan keadaan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang sudah bersedia untuk hadir pada kegiatan intervensi kita. Kali ini kami apresiasi sebesar-besarnya dari anggota tim kelompok. Baik, mungkin alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, aku Astaga Fadila sebagai moderator akan memandu jalannya kegiatan intervensi kita pada hari ini. Kemudian ada keterangan saya berempat. Saya Disney Petris, Sebuah. Saya Salvador Jadid. Saya Naswa Mudulisa. Saya Nihrius Fatima. Baik, di sini sesuai dengan judul yang kita angkat pada intervensi kali ini adalah kita akan belajar sedikitnya mengenai bagaimana kompetensi public speaking itu, the art of powerful speaking. Nah, kenapa? Melihat dari dalam dulu deh ke internal kita, ke teman-teman kita sekitar kita mungkin rasanya tidak semua yang dapat secara efektif berkomunikasi dengan baik di depan publik terutama. Padahal ilmu yang kita tekuni yaitu psikologi ya, tadi itu berhubungan dengan manusia. Yang mana untuk berhubungan dengan manusia itu membutuhkan komunikasi yang baik gitu ya, yang efektif. Sehingga melalui konsep dasar hingga praktisnya nanti semoga rekan-rekan dapat menyerap semua ilmu yang bermanfaat baik yang kita dapatkan pada hari ini di sini. Kita berharap teman-teman nanti bisa fokus dan memperhatikan apa-apa yang disampaikan dan arahannya dari kakak-kakaknya nanti. Oke, apa ada pertanyaan? Tidak. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih gambaran besar beberapa apa yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Nah, jadi ada secara garis besar ada tiga poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengantar, membahas ya seputar pengetahuan umum mengenai public speaking, kemudian ada kompetensi public speaking dan bagaimana percaya diri dan kecepatan dalam public speaking. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai nih, kita akan ice breaking terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat yang ada. Oke, silakan siapa PJ-nya? Jadi, guys, kita ice breaking dulu. Oh ya, ayo berdiri semuanya. Moderator nggak sih harusnya depan kita depan. Satu, dua, tiga. Setelah SPT kita akan memasuki pre-test. Nah, sebelum kita menyerap ilmu baik nih dari kakak-kakak kita akan pre-test terlebih dahulu. Boleh di-scan atau nanti di grup bisa dikirimkan linknya, bisa diisi. Oke, next. Nah, selanjutnya nah, kita ada lembarku. Nah, selanjutnya sebelum masuk nih aku mau teman-teman melihat dulu bagaimana nih satu filmnya nih, boleh diperhatikan. Udah selesai. Gak semuanya berdiri. Oke. Nah, dari film yang udah kita tayangkan nih 1 menit dong. Ada nggak rekan-rekan yang bisa mengatakan untuk ngasih pendapatnya atau persepsinya mengenai video ini gitu? Apapun itu boleh. Oke. Habis itu kita ini kan. Nah, oke, dari situ dari tadi disinggung public speaking, komunikasi public speaking. Nah, rekan-rekan ada tahu nggak sih apa itu public speaking? Gitu. Ada tangan-tangan gitu. Oke. Nah. Materi pertama, pengantar public speaking akan dijelaskan oleh Naswa. Pada Naswa waktu dan tempat disilakan. Oke, thank you. Oke guys, tadi kan semua kan ada angkat tangan tadi kan mengenai public speaking. Tampaknya ada beberapa orang yang paham nih mengenai public speaking. Nah, untuk lebih jelas lagi, aku ingin menjelaskan mengenai public speaking itu lebih
pidato atau berbicara di depan audiens untuk menyampaikan ide maupun gagasan dengan benar sehingga informasi itu dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, setiap orang itu membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum. Public speaking itu bukan hanya berbicara di depan orang, tapi meliputi seperti pidato, ceramah, presentasi, menyampaikan informasi dalam konferensi pers, siaran radio, televisi, mengajar, memberikan kata sambutan, berorasi, membawa acara atau MC, dan berbicara di depan orang yang banyak. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos dan fakta mengenai public speaking. Nah, banyak dari rekan yang beranggapan bahwa seorang public speaking itu harus orang yang ekstrovert. Namun kenyataannya semua kepribadian itu bisa kok berpublic speaking, bahkan introvert pun bisa guys. Karena public speaking itu bukan bakat alami, bukan bakat yang kita bawa dari lahir. Malahan public speaking itu bisa dipelajari dan dilatih lagi. Terus yang kedua, mitosnya itu yaitu adalah gugup, berarti tidak cocok jadi seorang public speaking. Jadi nyatanya seorang yang gugup itu normal. Bahkan pembicara profesional pun bisa gugup gitu dalam menyampaikan public speakingnya atau materinya juga. Terus juga yang ketiga itu tidak boleh melihat melihat ke samping saat berbicara. Bolehnya hanya dari depan. Namun kenyataannya seorang public speaking itu perlu tuh menyesuaikan matanya dengan audiens. Audiens yang ke samping kita boleh melihat audiens yang ke samping atau ke depan pun juga boleh. Terus yang keempat, presentasi yang baik itu memerlukan banyak visual dan animasi. Namun kenyataannya presentasi itu tidak perlu banyak visualnya. Gunakannya secukupnya agar pesan yang kita sampaikan tuh masuk ke audiensnya. Terus yang terakhir, mitosnya itu adalah harus hafal 100% semua yang disampaikan. Namun kenyataannya ketika kita menghafal 100% teks tersebut, kita tuh tampak kaku guys dalam menyampaikan materinya. Lebih baiknya kita menghafal tiap-tiap poinnya dan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Selanjutnya, public speaking dan komunikasi itu berbeda guys. Contohnya di public speaking ciri-cirinya itu terstruktur, formal dan terencana. Sedangkan di komunikasi itu pertukaran informasinya itu verbal maupun non verbal. Terus contohnya nih di public speaking itu bisa contohnya pidato, moderator, MC dan presentasi. Sedangkan di komunikasi itu contohnya kita berbicara dengan teman, menulis surat dan melakukan presentasi. Terus situasinya di public speaking, itu kita berbicara di depan audiens yang besar. Sedangkan komunikasi itu bisa secara antar pribadi kita maupun interpersonal seseorang. Selanjutnya elemen dari public speaking. Ada 3 elemen dari public speaking. Yang pertama verbal, seperti kata-kata, terus ada vokal, suara kita, terus ada visual, seperti bahasa tubuh yang terlihat saat kita berkomunikasi. Sekian dari aku, mungkin aku kembalikan ke moderatornya. Terima kasih kepada Naswa. Penjelasan yang cukup bisa dimengerti ya dari kata-kata. Dari yang dijelaskan anak-anak kita juga bisa nangkep nih kalau seperti itu ada 3 ada verbal, vokal, visual. Nah, ini yang akan kita dalami lebih lanjut, yang akan disampaikan oleh Ara mengenai bagaimana kompetensinya menempatkan 3 ini kepada Ara tempat disampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama terkait public speaking itu, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi public speaking. Nah, di antara kompetensi public speaking itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik ini menjadi dasar yang paling penting karena jalan atau dasar pembicaraan yang akan dilakukan. Nah, di pemilihan topik ini, topik yang dipilih harus relevan dan bermanfaat serta menarik audiens dan mengedukasi aktual dan original, melibatkan audiens atau partisipan yang terlibat. Selanjutnya itu melibatkan pengantar. Nah, di pengantar ini yaitu sebuah pembukaan yang kuat untuk menarik perhatian audiens. Apakah pembicaraan kita atau materi topik yang kita lakukan itu menarik bagi partisipan atau tidak, karena ini bentuk tarikan utama untuk melihat fokus audiens tersebut. Nah, di pembukaan yang kuat, pernyataan kredibilitas, orientasi topik, review point penting. Di sini kita merangkum juga poin penting apa yang mau kita bahas. Nah, selanjutnya ada gagasan.
gagasan yang disampaikan harus sumber yang valid. Artinya gagasan yang kita sampaikan atau edukasi yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan kepada audiens harus bersumber dari sumber yang valid atau artikel yang terakreditasi ya. Dan terakhir ada penutup, yang mana penutup ini adalah tujuan dari atau menuju pada tujuan utama awal, kesan yang mendalam, persuasif dan tuntas, lengkap yang jelas. Artinya di penutup ini tujuan yang akan kita sampaikan di awal sudah seharusnya tercapai karena merujuk pada tujuan utama yang akan disampaikan. Nah, kesan yang mendalam, kesan dari apa yang kita sampaikan kepada audiens harus mendasar dan persuasif serta tuntas, jelas, lengkap dan jelas gitu. Artinya apa yang kita sampaikan di penutup ini harus semuanya telah tersampaikan dengan baik dan jelas. Selanjutnya, nah di antara kompetensi public speaking itu ada juga bahasa, yang dimana bahasa yang jelas untuk mudah dimengerti dan imajinatif yang membantu dalam membayangkan maksud speaker. Artinya dalam melakukan public speaking atau kompetensi public speaking itu bahasa kita harus jelas, bahasa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens tersebut dan serta dapat dimengerti dengan baik sehingga membantu dan membayangkan atau mengimajinasikan apa yang dimaksud seorang speaker, apa yang dimaksud speaker itu yang disampaikan oleh speaker tersebut. Nah, ekspresi vokal yaitu menggunakan variasi vokal, intensitas dan tempo jelas, tegas dan menghindari puisi. Artinya di ekspresi vokal ini intonasi kita diperlihatkan seperti ketika kita menjelaskan sesuatu yang penting, kita harus mengekspresikan vokal kita dengan tegas, jelas dan serius, serta mengatur tempo atau jeda yang pas untuk menghindari puisi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada nonverbal korespondensi, yaitu postur kita, postur atau gestur tubuh kita, ekspresi wajah, kontak mata, yang alami dan tenang percaya diri. Artinya ketika kita melakukan public speaking, gestur tubuh kita harus sangat diperhatikan. Baik, selanjutnya yaitu nonverbal korespondensi, yang dimana postur, gerak tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata yang alami, tenang dan percaya diri. Di nonverbal korespondensi ini ditekankan tentang gestur tubuh kita ketika kita berbicara dengan seseorang atau ketika kita berbicara di depan umum. Kita harus memperhatikan kontak mata kita dengan audiens sehingga tidak ada yang disalahartikan. Terus gestur tubuh kita, tangan kita, terus kontak mata kita, fokus kita kepada audiens memberikan perasaan yang tenang. Dan terakhir yaitu ada alat bantu visual yang dimana memberikan wawasan luas ke dalam topik pidato atau yang akan dipresentasikan. Nah, di alat bantu visual ini seperti yang kita tahu, kita memakai infoku sebagai salah satu alat visual untuk memberikan materi yang kita berikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ada unsur-unsur teknik vokal. Nah, di unsur-unsur teknik vokal ini yang pertama ada pernapasan. Pernapasan yang kita ketahui yaitu latihan pernapasan dengan menggunakan pernapasan diafragma atau perut kita lebih dalam, lebih kuat, percaya diri dan jelas. Artinya di pernapasan kita ini, ketika kita berbicara dengan audiens atau ketika kita berbicara dengan banyak orang, kita harus mengatur pernapasan kita. Pernapasan ini yang dimaksud dengan pernapasan diafragma, yaitu pernapasan yang dilakukan di dalam perut untuk memberikan kesan percaya diri dan jelas saat menyampaikan. Selanjutnya artikulasi, yaitu pengucapan kata demi kata yang jelas. Seperti bisa kita lakukan seperti latihan vokal A, I, U, E, O tersebut. Yang selanjutnya adalah intonasi, hindari pembicaraan yang datar dan satu nada dan gunakan nada biasa sehari-hari. Artinya ketika kita berbicara dengan audiens, kita harus menyesuaikan intonasi kita, jangan datar ataupun terlalu tinggi. Artinya kita harus bisa menyeimbangkan dengan partisipan yang kita temui. Selanjutnya itu aksentuasi, tekanan suara pada kata-kata yang dianggap penting yang menjadi fokus atau pokok perhatian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, aksentuasi ini penting bagi kita karena ketika kita menjelaskan yang penting, kita harus fokus dan percaya diri serta artikulasi kita harus menekankan terhadap pembicaraan yang kita bicarakan.
Selanjutnya ada power, yaitu variasi power suara dan menyesuaikan sifat acara serta kesediaan sound system. Nah, power ini berupa saat kita berbicara ataupun kesediaan sound system seperti mic dan lain-lainnya untuk guna memperjalan atau memperhatikan jalannya suatu acara tersebut. Selanjutnya ada infleksi atau vocal inflection, naik turunnya mengucapkan kata atau kalimat, lagu kalimat seperti up, pause, dan down. Jadi saat kita berbicara kita juga harus memperhatikan jeda serta naik turunnya kalimat yang kita sampaikan. Dan selanjutnya atau tempo, speed atau tempo yaitu turunkan kecepatan ketika pesan penting dan beri tekanan saat menyebutkan nama atau istilah. Nah, saat kita berbicara kita juga harus mengatur tempo. Kita harus tahu tempo mana yang sekiranya penting, jangan terlalu cepat ataupun jangan terlalu lambat. Yang terakhir adalah volume, terdengar menyeluruh hingga audiens terjauh. Artinya di volume ini cara kita berbicara baik pelan atau kerasnya suara itu harus terdengar oleh seluruh audiens yang ada di acara tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan postur dan gestur. Jadi ada bedanya postur dan gestur itu. Perbedaan antara postur dan gestur muncul dalam aksinya ketika kita berbicara. Postur itu cara kita berdiri atau dan duduk, sedangkan gestur gerakan tubuh sementara saat kita berbicara. Dan postur tubuh sebagian besar tidak disengaja, serta di gestur dapat disengaja dan tidak disengaja. Misalnya, ketika kita berdiri seperti ini dan kita melakukan mundur-mundur ini di postur itu tidak disengaja, tetapi ketika kita melakukan gerakan tangan itu namanya gestur yang kita sengaja. Nah, yang terakhir ada postur menggunakan tubuh sebagai komunikator, dan di gestur yaitu gerakan yang dilakukan untuk menunjukkan ide atau sentimen. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai percaya diri dan kecemasan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, itu sebagian besarnya itu adalah kompetensi public speaking, yang mana itu mengaruh kepada bagaimana persiapan kita untuk show, untuk tampil berpublic speaking gitu. Nah, tapi kadang kalau udah banyak persiapan itu kadang pas hari H, pas studentnya itu pasti ada kayak satu yang menghambat kecemasan, yang bikin buyar semuanya gitu. Nah, apa hubungannya kecemasan dengan percaya diri? Jadi percaya diri itu kan adalah keyakinan terhadap diri sendiri untuk mampu bisa melakukannya. Sementara kecemasan itu perasaan gugup, takut, takut gak bisa gitu-gitu. Dan makanya percaya diri itu penting dalam public speaking, karena untuk kecemasan itu bukan hambatan yang maksudnya kecemasan itu tuh bisa dihadapi gitu. Jadi dengan membuka percaya diri. Bagaimana caranya nih? Yang pertama adalah pemanasan. Pemanasan ini mungkin bisa kalau saat gugup itu datang kan kayak deg-degan atau gimana, seperti yang sudah disampaikan tadi, kayak mengatur pernafasan, kayak efektifnya pernafasan perut ya. Nah, jadi kayak slow aja, jadi kayak take a deep breath gitu, take a deep breath. Jadi santai. Nah, kemudian pahami konten Anda. Kalau kamu punya persiapan yang cukup, kamu bisa dapat cukup percaya diri untuk menyampaikannya sehingga kecemasan itu bisa diminimalisir gitu. Kemudian fokus pada tujuan Anda. Nah, kebanyakan fokus kita saat ingin terjun untuk bicara berpublic speaking itu adalah mikirin kita bisa nggak ya, kita lupa nggak ya nanti. Nah, jangan pikirkan itu. Apa tujuan kamu menyampaikan? Misalnya aku nih mau menyampaikan gimana mengenai materi ini. Jadi gimana aku bisa menyampaikan ke audiens aku? Bagaimana cara menemukan percaya diri yang baik? Bukan aku malah memikirkan kayak aduh aku lupa nggak ya nanti, aku bisa nggak ya nanti gitu. Kemudian latihan menjadi sempurna. Aduh, ini cukup berat ya. Tapi maksud dari latihan menjadi sempurna ini adalah coba dimaksimalkan lagi latihannya gitu. Misal kalau presentasi siang, presentasi matkul ini subuhnya atau paginya itu bisa
Jadi kita tahu gimana bentukan kita saat ngomong di depan umum, saat bicara gitu. Jadi kalau misalnya ada gestur atau ekspresi muka yang kayaknya enggak deh, itu kan bisa langsung kita perbaiki karena kita bisa langsung melihat diri kita sendiri gitu. Nah dengan itu kita bisa jadi lebih percaya lebih percaya diri gitu. Kemudian ubah hal negatif menjadi positif. Ini mungkin lebih ke ngacu ke fokus pada tujuan lagi. Jadi coba jangan pikir aku bakal aku nggak bisa, tapi kayak dengan segala kesiapan ini aku akan bisa. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan percaya diri ada empat. Yang pertama, kesiapan performance outlook. Ini lebih ke mungkin tampilan diri ya, bagaimana kita mempresentasikan diri kita. Ini itu bisa disesuaikan. Misal kalau misalnya presentasi kita bisa pakai baju yang formal, bukan malah pakai baju kaos atau dan lain. Kalau misalnya tampilan formal kita bisa pakai apa ya? Pakai blazer atau yang lebih profesional pakai heels mungkin. Nah, jadi itu bisa disesuaikan dengan waktu dan kondisi dan tempat ya. Kemudian kedua, kesiapan first impression. Nah, makanya dalam public speaking itu ada kayak pengantarnya gitu. Jadi kita bisa menyiapkan bonding itu dengan audiens kita pertama-tama gitu sebelum kita bisa menyalurkan apa yang ingin kita bicarakan. Dan yang ketiga, kesiapan dan penguasaan alat-alat media pendukung. Ini mungkin seperti yang disampaikan tadi kayak fokus, kenyamanan ruangan, kamera, mic misalnya kalau misalnya dengan audiens yang besar gitu. Kemudian yang keempat, penguasaan audiens. Nah ini mungkin lebih ke untuk kalau di kelas kan ya nggak apa-apa sih di sini aja. Tapi kalau misalnya di panggung atau dengan frekuensi yang lebih besar itu mungkin bisa lebih merata, kalian bisa jalan-jalan atau yang mana itu cukup juga butuh latihan. Ya next. Nah kesimpulannya nih dari apa yang sudah disampaikan dari rekan-rekan aku tadi, public speaking itu merupakan keterampilan penting yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, serta daya pengaruh seorang dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan memahami, menguasai kompetensi dan teknik vokal yang tepat, seperti yang sudah dijelaskan Ara tadi, bagaimana menyiapkan kompetensi public speaking yang baik, siapapun itu bisa menjadi pembicara yang efektif gitu. Meskipun terdapat banyak mitos yang membuat public speaking terlihat menakutkan, faktanya kemampuan ini dapat dilatih dan dikuasai oleh siapa aja. Nah, seperti yang sudah disampaikan awal, jadi public speaking itu keterampilan yang bisa dilatih. Jadi buat secara alami, lahir langsung bisa, jadi bisa dilatih, jadi siapapun bisa dari nol. Oke, mungkin sekian ya pemaparan kita. Sebelum kita ke sesi praktek, nah aku lupa bilang ini kita tadi agenda besar selain 3 poin utama tadi, kita ada sesi praktek yang bakal seru banget. Kita akan game time dulu, atau bisa dibilang di ice breaking ini juga ya. Mungkin page-nya sama Jess sih. Kepada Jess, waktu dan tempat disilahkan. Oke, nah jadi sebelum kita ke sesi praktik, kita bakal game time dulu. Nah di sini kita akan main ini tebak emosi ya dulu ya. Pesan berantai. Nah pesan berantai itu, jadi nanti aku kasih satu kata. Nah misalnya kamu sambung kata lagi dengan ini awal kata yang di akhir kata aku kan. Kayak misalnya aku apel nih, kamu cari kata yang L depannya, kayak L lampu gitu. Nah jadi seterusnya kayak gitu. Udah selesai. Nah kemudian kita ada tebak emosi. Nah di sini bakal disampaikan beberapa emosi nanti. Jadi kita boleh tebak emosi. Merah artinya marah. Oh gitu. Oke misalnya gitu. Udah selesai. Udah. Ya. Kita terima kasih kepada Jesli di nampak di PPT-nya nggak sih? Mungkin kita udah lebih relax ya. Tadi udah penyerapan informasi yang cukup banyak, terus udah
dirilis dengan SDK ini dibawakan oleh dosen. Selanjutnya nih kita masuk sesi praktik dan akan praktik dulu. Enggak, proses terakhir setelah praktik. Itu praktik dulu. Iya, praktik dulu. Praktik yang akan dipandu oleh jadi untuk dapat disoalkan. Jelasin tentang praktiknya. Oke, baik rekan-rekan semua. Jadi pada sesi praktik ini rekan-rekan akan kami bagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya rekan-rekan akan kami minta untuk mencari kasus dari kasus-kasus muda aja, kasus-kasus yang sedang viral boleh. Nanti dari kasus tersebut rekan-rekan boleh berdiskusi atau menganalisis kasus tersebut dan membagi bagian-bagiannya kepada teman-teman kelompoknya yang akan nanti kami berikan sendiri waktu untuk kelompok masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari analisis kasus yang teman-teman cari. Oke, baik. Oke, mungkin sekian. Baik. Nah, terima kasih kepada Jadid. Nah, dengan sesi praktik kita tadi mungkin sudah itulah agenda terakhir kita pada intervensi kali ini. Nah, semoga bisa dapat diambil baiknya, diambil ilmu manfaatnya pada hari ini dan bisa diterapkan nantinya khususnya ya ke kehidupan perkuliahan rekan sekalian. Nah, terakhir tadi kan kita udah diisi prioritas nih, selanjutnya akan ada post test yang mana boleh rekan-rekan lagi Bapak yang sudah tersedia atau nanti bisa diakses di grup link yang sudah dikirimkan. Oke, next. Baik, sekian sesi intervensi atau kegiatan intervensi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Harapan kami sangat besar untuk bisa diterapkan ya ke kehidupan masyarakat. Semoga bisa diterapkan khususnya di kehidupan sehari-hari perkuliahan rekan-rekan sekalian. Itu bisa secara praktis bisa diterapkan gitu. Harapan kami seperti itu. Nah, sekian dari kami ya. Mohon maaf untuk segala kurang, untuk segala salah dari kata ataupun perbuatan. Semoga yang bisa diambil yang baik-baik saja oleh rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.